Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Jumat ya, hari terakhir untuk minggu ini, tanggal 7 November 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG naik walaupun nggak terlalu tinggi, tapi secara teknikal cukup bagus ya, bisa break di atas 8.300 untuk hari ini, bisa bertahan di atas itu. Tadi pagi open gap atas, opennya di 8.330-an, kemudian koreksi turun, uji support, jebol tapi ditarik naik lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 6 November secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya masih net buy ya, walaupun masuknya asing hari ini itu nggak sebanyak yang kemarin. Dan hari ini yang paling banyak dibeli oleh asing ada saham REN ya. Dan cukup liquid hari ini dan asingnya net buy sebesar 226,5 M, lumayan banyak. Kemudian selain di saham brand untuk hari ini juga ini asingnya masuk lagi di ASII cukup banyak ya, 144 M, ini hitungannya cukup banyak kalau kita bandingkan nilai transaksinya cuma 300-an M, jadi hampir 50%-nya asing masuk. Kemudian kalau kita lihat lagi selain di brand sama ASI, di bank BRI juga net buy, di bank BNI net buy, Bank Mandiri net buy ya, padahal di bank-bank ini itu hari ini cenderung sepi, nilai transaksinya sepi, tapi aslinya masih net buy. Itu untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ya. Dan AADI ini juga diakumulasi asing 68 M dan harga sahamnya naik lumayan ya hari ini, kalau nggak salah 4%-an lebih untuk AADI. Coba nanti kita akan cek ya, udah lama juga nggak kita bahas ini untuk saham AADI. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing, kemudian ini yang paling banyak dijual ya. Untuk hari ini yang paling banyak didistribusi asing itu ada saham BRMS ya, dan hari ini koreksi untuk BRMS cukup dalam, nanti kita akan cek untuk asingnya net sell 201,3 M. Kemudian di BBCA ini ya, asing udah mulai keluar mungkin sebagian taking profit, hari ini net sell 186,2 M. Kalau misal besok BBCA asingnya nggak jualan lebih banyak dari ini sih mudah-mudahan aman ya untuk minggu depan. Cuman kalau besok di hari Jumat ya ASG-nya nggak terlalu rame, apalagi kalau misal sampai asing distribusi di BBCA, ya itu perlu hati-hati untuk minggu selanjutnya ya. Tapi terlepas dari itu, untuk teknikalnya IHSG cukup bagus, hari ini berhasil breakout dan buat level baru lagi tadi untuk level 8.360-an ya. Tinggal untuk besok Jumat ya, untuk minggu ini semoga aja nggak jebol lagi di bawah, nggak close di bawah 8.300 mudah-mudahan untuk besok Jumat ya. Kalau bisa sih langsung ngegas naik. Coba kita lihat ya untuk kondisi market secara globalnya gimana untuk hari ini tanggal 6 November. Kita akan cek dulu untuk indeks Asia ya. Hari ini untuk indeks utama, indeks saham utama di Asia didominasi hijau ya. Bahkan naiknya cukup tinggi ini untuk Hang Seng naik 2,1%. Kemudian Nikkei setelah kemarin koreksi lumayan dalam 2%-an, hari ini rebound 1,34, itu lumayan tinggi untuk Nikkei. Kemudian Kospi-nya juga naik ya 0,55% setelah kemarin koreksi 2%-an. Dan IHSG hari ini hijau sih, cuman ya nggak seperti yang kemarin ya. Dan kalau kita lihat hari ini untuk indeks-indeks utama Asia pada naik lumayan ya, mudah-mudahan IHSG juga besok masih bisa hijau ya, kalau paling nggak bertahan di atas 8.300 itu supportnya, itu sudah cukup bagus. Itu untuk kondisi indeks Asia hari ini. Coba kita lihat ya untuk indeks Amerika semalam didominasi hijau, dan ya kita lihat aja nanti malam gimana, semoga aja lanjut naik ya untuk indeks Amerika ini, jadi ada potensi
IHSG di awal market hijau. Itu untuk kondisi indeks saham ya. Kalau kita lihat untuk kondisi market secara globalnya, kita cek dulu untuk harga Bitcoin yang hari ini pas video ini kita buat ada di level 102 ya. Jadi hitungannya masih cenderung ke arah turun sih. Kalau kita cek coba untuk Bitcoin ya, untuk kemarin 2 hari itu dijaga di atas 100 ribuan US dollar per koin, dan hari ini hitungannya koreksi ya, sampai jam segini hitungannya koreksi. Ya, untuk hari ini merah dan berada di level 102,9. Untuk indikator pentingnya ya besok tanggal 7 November itu data non-farm payroll sama data pengangguran Amerika. Kita pantau aja, kalau misal indikatornya ini bagus untuk US dollar ya kemungkinan Bitcoin bisa turun koreksi, dan support kuatnya untuk level harga sekarang itu di 100.200-300an US dollar per koin ya. Semoga aja nggak jebol, soalnya kalau jebol di bawah ini potensinya untuk Bitcoin bisa ke 93.000, 94 ribuan yang mendekati level ini. Itu support selanjutnya untuk Bitcoin kalau misal malam ini atau besok jebol di bawah 100.300 US dolaran per koin. Dan untuk anak turunannya untuk hari ini coba kita lihat cenderung sebagian merah sebagian hijau ya. Ya wajar sih. Itu untuk harga Bitcoin. Coba kita lihat untuk harga emasnya rebound lagi ini di harga 4 ribuan ya. Pas video ini kita buat sideways lagi di area situ. XAU USD apakah ini, dan ya sideways ya, konsolidasi ya di area 4 ribuan ini. Dan untuk polanya seperti ini. Dan untuk teknikalnya untuk sekarang ya mungkin masih sampai besok ya, sampai indikator ekonomi ini rilis ya, ada kemungkinan konsolidasi di arah sini-sini aja. Jadi kalau mau tiktokan ambil buy, harap bersabar ya, mending nunggu besok mendekati atau menjelang data ekonomi Amerika ini rilis. Kemungkinan itu akan volatile, dan mungkin buat teman-teman yang udah punya gambaran apakah pengangguran ini bakal makin banyak dan non-farm payroll-nya makin rendah atau makin tinggi. Mungkin buat teman-teman yang udah lumayan mengikuti forex, atau indikator ekonomi Amerika beberapa waktu terakhir ya, harusnya bisa diprediksi ya, walaupun nggak 100% akurat, tapi ya semoga aja bisa memprediksi gimana untuk besok. Forecastnya belum, kok nggak muncul ya di sini. Ini data penganggurannya non-farm payroll, ini udah non-farm payroll-nya naik, dan data penganggurannya naik. Itu estimasinya ya, estimasinya naik berarti bagus untuk US dollar ya. Kalau bisa lebih tinggi di atas 50 ya bisa makin turun ini untuk emas ya. Kita lihat aja besok, tapi untuk malam ini mungkin masih konsolidasi di area sini untuk harga emas. Itu untuk harga emas. Selanjutnya kita akan cek untuk harga minyak ya. Minyak nggak banyak pergerakan sih, masih di 60 untuk WTI dan 63 untuk Brent. 60 59,99 ya ini. Jadi area sini-sini aja untuk harga emas. Untuk nilai tukar rupiahnya sedikit menguat setelah kemarin di 16.700-an. Pas video ini kita buat untuk nilai tukar rupiah ada di 16.690-an. Jadi sedikit mengalami penguatan. Itu untuk kondisi market ya secara globalnya. Ya semoga aja untuk IHSG besok masih bisa bertahan di atas 8.300.
Oke, langsung aja ke saham yang pertama, ya kita akan cek saham Bank BCA yang hari ini sebagian asing keluar dan harga sahamnya turun ke area support minus 1,72% dan ya ini secara momentum harga dapat sih kalau mau buy ya di area support, tinggal besok berharap aja, berdoa aja semoga langsung mantul naik. Itu untuk saham Bank BCA secara teknikal ini di close di area support ya. Besok berarti lihat di awal market kalau langsung merah, wait and see aja dulu, jangan buru-buru buy apalagi nggak bisa break lagi di atas 8.500 ini. Tapi kalau langsung hijau dan bisa bertahan di atas 8850 ya, ya kemungkinan trennya masih lanjut naik ya. Soalnya untuk asingnya pun juga hari ini jualan tapi hitungannya belum terlalu banyak, jadi masih lebih banyak megang saham BBCA ini untuk beberapa waktu terakhir ya. Jadi lihat aja di awal market untuk BBCA. Ya harga penutupan ini di area support, kalau besok langsung hijau ya disclaimer kalau mau langsung nge-HK. Semoga aja IHSG-nya bagus, volumenya bagus dan BBCA ada potensi buat ke 8.800 ya. Walaupun agak berat ya dalam waktu sehari untuk BBCA langsung bisa ke level ini kalau nggak rame. Tapi kalau rame ya bisa jadi, tinggal kita lihat untuk besok gimana. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kalau kita lihat untuk hari ini siapa yang jualan di saham Bank BCA. Hari ini tanggal 6 ya untuk BBCA. Ya sebagian asing nampung sih, walaupun yang jualan paling banyak juga asing, AK, ZP, versi asing, cuman yang nampung paling banyak juga asing yaitu KZ, BK versi asing ya. Untuk lokalnya sendiri NetBay dan sebagian investor retail banyak yang masuk lagi hari ini di BBCA dan harga sahamnya turun ya. Ya semoga aja bisa langsung hijau, tapi kalau misal langsung merah ya jangan buru-buru buat nambah posisi sih untuk saham BBCA, tapi disclaimer takutnya kalau jebol di atas di bawah 8.500-an ini, dikhawatirkan kalau misal asingnya jualan lagi di hari Jumat ya hati-hati, kalau Senin tiba-tiba ada sentimen yang kurang bagus ya bisa ke 8.200-an lagi ya. Jadi kalau misal besok merah jangan buru-buru buat average dan gitu aja. Oke, itu untuk saham BBCA masih pantau ya di awal market ini 8525, 8550 itu area support untuk BBCA. Semoga besok langsung mantul naik. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini naik ya, tapi nggak terlalu tinggi, 0,50% ke 4.000. 4.000 kalau besok IHSG bisa bertahan di resist, semoga aja Bank BRI bisa nyentuh 4.040 ya. Untuk resistnya masih di sini untuk Bank BRI dan supportnya di 3.900-an ini. Ya, jadi kalau mau entry di harga 4.000, kalau untuk jangka pendek atau trading agak nanggung, tapi kalau untuk jangka panjang di harga sekarang juga nggak terlalu mahal sih untuk Bank BRI ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBRI tanggal 6 November ini yang masuk sama yang asing sama-sama, yang masuk sama yang keluar itu didominasi asing sih. ZP, BK, ABB versi asing NetBay, dan untuk lokalnya sendiri Netcell ya. Sebagian investor retail lebih banyak yang keluar sih kalau kita perhatikan di sini untuk domestiknya. Dan asingnya NetBay harga sahamnya hijau. Semoga saja besok IHSG masih bisa naik dulu ya di awal market. Tadi ada potensi untuk Bank BRI itu menguji level 4040, 4030, tinggal besok bisa breakout atau enggak ya. Ya lihat aja ya di area 4040, 4030 gimana bid overnya dan volumenya gimana. Kalau volumenya bagus ya kemungkinan besar breakout sih kalau misal IHSG-nya hijau. Dan resisten selanjutnya itu di 4.200 kan lumayan tinggi kalau mau untuk swing ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini koreksi ya, masih belum bisa break ya. Jadi untuk minggu ini ya ini dari minggu lalu sih sebenarnya untuk Bank Mandiri itu mencoba break di atas 4.820, gagal terus ya.
Bahkan hari ini pun tadi ketika open gap atas lah habis itu turun. Close di 4750 ditutup minus 20 poin sih. Jadi volatilitas hari ini Bank Mandiri nggak terlalu tinggi. Bukan hanya Bank Mandiri ya, Bank BNI, Bank BRI juga hari ini cenderung sepi. Bank Mandiri pun juga masih sepi. Jadi kita berharap aja untuk semoga di akhir minggu ini besok Jumat rame ya. Berharap aja, tapi berdoa aja lah. Tapi kalau masih sepi ya kemungkinan cenderung kalau nggak sideways dan koreksi sih. Semoga aja kalaupun koreksi nggak dalam ya. Untuk hari ini Bank Mandiri tanggal 6 November ini kita bisa lihat barang-barang kalau secara keseluruhan ada sedikit akumulasi ya, sedikit nggak banyak soalnya nilai transaksinya kecil untuk Bank Mandiri hari ini. Hitungannya untuk Bank Mandiri nggak terlalu ramai untuk hari ini. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, dan sebagian retail sebenarnya lebih banyak yang keluar sih. Jadi semoga aja besok bisa uji resistnya di 4.800. Semoga bisa nguji lagi. Kalau bisa breakout ya. Kalau breakout ya ngejar 5.000-an ini. Tapi kalau gagal breakout, misal IHSG-nya masih bisa bertahan di harga sekarang ini ya, kemungkinan sideways seperti ini untuk besok di saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham koin juga hari ini ditutup minus 1,6% ya, walaupun tadi sempat naik lumayan ke 3.500, cuman habis itu turun. Ya, agak susahnya untuk saham-saham seperti ini ya, seperti hari ini langsung open gap atas, jadi kita kalau langsung nge-HK itu agak ragu ya kalau belum terbiasa. Langsung open gap atas, naik, kemudian turun. Close di 3080, kita lihat apakah ada yang nampung atau enggak untuk hari ini di saham koin ya. Koin hari ini tanggal 6 November secara keseluruhannya MG jualan 73M, kemudian selain MG, BK, AK, YU, dan asing ya, didominasi asing jualan cukup banyak. Untuk lokalnya net buy, jadi hati-hati untuk besok. Hari ini yang masuk untuk lokalnya itu ada XL 47M, cukup banyak dan belum tentu retail ya, karena kalau kita lihat di sini nilai transaksinya cukup besar nilai transaksinya, walaupun banyak retail yang pakai broker ini, cuman kalau nilai transaksinya seperti ini ya kemungkinan bukan pemain kecil-kecilan. Dan XL, AZ, PD, CC, XI hari ini net buy di saham koin ya. Untuk asingnya jualan, harga sahamnya merah ya. Dan rata-rata belinya mereka itu ada di level berapa? Rata-rata belinya average buy-nya itu ada di 3.200-an ya. XL, PD, CC, XI 3.200, 50-50-an. Berarti kemungkinan besar ya, bagian besar yang hari ini masuk di saham koin itu floating loss. Ya iya, soalnya ya naik tinggi kemudian turun kan, jadi yang hari ini masuk floating loss. Cuman kalau masuknya dari kemarin ya kemungkinan besar floating profit, maksudnya kemarin-kemarin ya, bukan kemarin dalam waktu yang lama, berapa hari belakangan ini kan mantul di area support ini. Untuk besok mungkin buat patokan aja, kalau misal merah ya jangan buru-buru buat entry, tunggu di dekat 2850, masih di level ini untuk support saham koin. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. Hari ini naik ya untuk CDIA 1,4% dan nguji resistnya, tapi belum berhasil breakout untuk hari ini. Kita di pagi itu open gap atas ya untuk saham CDIA, itu langsung dibuka hijau. Open di 1815 dan tadi sempat nyentuh resistennya di 1860-an ya. Tapi belum berhasil breakout untuk hari ini. Jadi trennya itu masih konsolidasi di range area antara 1730 sampai 1860-70-an. Jadi kalau mau entry di harga 1850 sebenarnya agak nanggung sih. Mending nunggu konfirmasi breakout aja kalau volumenya bagus ya. Disclaimer follow trend, nanti target price-nya bisa ke 2010.
Itu kalau volumenya bagus, cuman kalau besok malah merah ya tunggu lagi di 1730. Mungkin seperti itu strateginya untuk CDIA, tapi kembali lagi disclaimer ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya CDIA. Hari ini tanggal 16 hitungannya sebenarnya banyak retail yang keluar ya, CC, XL, XI. Jadi semoga aja besok berhasil break dengan volume yang bagus, tapi kalau misal nggak bisa breakout ya mending wait and see aja dulu sih. Ya kalau misal volatilitasnya nggak terlalu tinggi, nggak bisa breakout dan nggak terlalu rame ya mending wait and see aja. Tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham CDIA pantau 1870 1860 untuk besok hari Jumat. Selanjutnya ini kita akan cek saham brand. Untuk brand hari ini ditutup hijau 1,79% ya, walaupun tadi merah cuman ditarik naik lagi dan ya ini berhasil break sih di atas 1800 untuk saham brand ya, dan ini masuk ke RPT ya yang masuk itu. Untuk brand sendiri di harga sekarang itu cukup tinggi, nggak murah juga ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau misal volumenya masih bagus dan kita lihat coba untuk komposisi pemegang sahamnya untuk brand itu udah berapa persen sih? Dari dulu itu yang hanya sekian kecil ya, untuk hari ini udah masyarakatnya udah pegang 12 ya, ini makin bertambah sih. Cuman hitungannya masih sedikit untuk porsinya ya, publik pegang nggak terlalu banyak. Jadi buat naikin harga saham ini ya harusnya kalau orang yang punya kepentingan mungkin likuiditas providernya kalau ada ya, ya harusnya nggak sulit sih buat naikin ya, tinggal mau atau enggak gitu aja ya. Ya buat teman-teman mungkin yang retail yang mau entry ya hati-hati untuk scalping aja kalau volumenya bagus ya. Dan misalnya kok di saham seperti ini ya kalau mau nge-hold sih disclaimer ya, cuman siap-siap mental aja kalau misal nahan floating loss terlalu dalam ya. Walaupun kemungkinan nanti juga ada potensi naik lagi kalau emang dinaikin, tapi jangan berharap dividen ya di saham-saham seperti ini. Saham-saham dengan valuasi tinggi itu kalaupun bagi dividen kemungkinan yieldnya sangat kecil ya. Jadi kalau mau dividen yang besar itu cari saham yang valuasinya nggak mahal, kalau bisa yang murah, dan bagi dividen ya itu baru kemungkinan dividen yieldnya tinggi ya. Tapi kalau valuasinya mahal bagi dividen itu kemungkinan dividen yieldnya nggak kerasa sih nilai dividennya. Jadi untuk trading aja untuk saham-saham seperti ini. Oke, itu untuk saham brand. Kalau besok hijau target price-nya di 10.400 mendekati level itu, dan support terdekatnya ya di 9.800, ini jadi support terdekat untuk brand. Kalau kita lihat di sini transaksinya hari ini secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar kayaknya nggak beda jauh. Asingnya netbuy tapi, dan netbuy-nya cukup banyak ya, ZB 114M, AK 52M netbuy, IF, AG, YU versi asing masuk setengah yang keluar nilainya seperti ini. Jadi hari ini brand diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan ya, lokalnya net sell ini ya, KZ, ZB ini ternyata versi lokal yang keluar ya. Jadi akumulasi asing, harga sahamnya naik setelah nyentuh 9.500 ya. Semoga aja besok langsung hijau, dan target price-nya mungkin buat teman-teman yang hari ini atau kemarin ambil buy di brand, kalau besok naik pantau 10350 mungkin kalau mau taking profit sebagian. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya ini kita akan cek saham BRMS yang hari ini paling banyak dijual asing dan harga sahamnya koreksi 5% ya, 5%. Ini teknikalnya nggak bagus karena hari ini brand gagal bertahan di atas 975, terus di 960. Untuk besok pantau ini aja 975, semoga aja bisa langsung break di atas itu ya. 975 ini jadi resist terdekatnya karena hari ini gagal bertahan. Jadi yang tadinya support jadi resist.
Untuk besok pantau ini kalau misal langsung merah wait and see ya. Jangan buru-buru buat entry, takutnya bisa ke 845 lagi, nanti mending ambil di area sini. Tapi kalau langsung hijau bisa break di atas 875, volumenya bagus, disclaimer. Kalau mau follow trend, semoga aja bisa naik lagi. Dan untuk hari ini gimana untuk asingnya? Oh, taking profit ya. Tadi kita cek untuk sebagai asingnya net sell 201 M. Hati-hati ini untuk asingnya udah mulai jualan ya di saham BRMS di harga atas. Ya hati-hati misal teman-teman mau nampung tapi kok harganya nggak sesuai prediksi awal ya, mending antisipasi aja. Untuk hari ini yang net buy paling banyak XL, YP, XT, SQPD ya, didominasi broker-broker retail dan rata-rata belinya di 970-an, 980-an. 980-an. Jadi ya di area sini sih, mungkin tadi udah kadung entry tapi malah jebol ya. Untuk besok kalau nggak mau cut loss misal merah ya jangan buru-buru buat entry karena support selanjutnya cukup dalam di 840 ya, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham BRMS, pantau masihan 975. Selanjutnya ini kita akan cek saham AADI yang hari ini naik lumayan tinggi disertai akumulasi asing naik 5,47% ya. Dan untuk saham AADI nah, mulai rebound sih. Dan kalau kita lihat untuk indikasinya ya, kita lihat sekilas itu cenderung lebih kuat ke naik ya. Kalau kita lihat lebih banyak candle hijaunya dan beberapa kali hari ini tadi close sempat ke 8750 ternyata ya. 8725 harga tertinggi hari ini untuk saham ADI dan candlenya cukup bagus sih. Kalau misal besok langsung hijau bisa buat level baru di atas 8725, bisa kemungkinan cenderung naik. Jadi kalau mau buy di saham ADI disclaimer ya. Kalau kita lihat untuk AADI hari ini valuasinya gimana, untuk pendapatan kuartal 3-nya udah update dan nggak bagus sih sebenarnya. Pendapatan kuartal 3-nya turun baik secara tahunan maupun kuartalan turun, tapi valuasi di harga sekarang ini ya dibilang murah, nggak murah-murah banget ya. PBV-nya di atas 1, jadi masih banyak saham batubara yang valuasinya jauh lebih murah dibandingkan AADI ini. Ya tapi disclaimer sih buat teman-teman yang emang suka saham ini. Disclaimer kalau mau ya, cuman secara valuasinya banyak saham yang jauh lebih murah di sektor yang sama. Kalau kita lihat teknikalnya itu resist terdekatnya di 8900, tinggal besok pantau ini kalau misal naik ya, semoga aja bisa breakout, atau kalau gagal breakout buat teman-teman mungkin yang hari ini atau kemarin-kemarin udah buy di harga yang lebih rendah dan floating profit, kalau mau sebagian diamankan. Kalau misal besok naik dan gagal break di atas 8.900. Kalau kita lihat di sini untuk AADI hari ini tanggal 6 ya, 6 November. Ini aslinya akumulasi TP KZ BB versi asing net buy, dan kalau kita perhatikan juga bahkan KZ sama BB versi asing ini 100% buy. ZB juga 100% buy. Untuk TP-nya cenderung akumulasi ya, selisih dikit antara net buy sama nilai transaksinya. Jadi mudah-mudahan untuk AADI bisa lanjut naik untuk besok. Kejar resistnya, untuk lokalnya hari ini net sell didominasi broker retail yang keluar. Nah, besok pantau ini aja, mudah-mudahan bisa nguji 8900. Kalau bisa breakout ya lebih bagus lagi ya. Kalau break di atas 8900, resist selanjutnya 9800, cukup tinggi. Itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan coba cek saham Adaro. Hari ini naik 1,59% ya untuk saham Adaro ke 1920. Kalau kita lihat di sini untuk Adaro secara keseluruhannya hari ini banyak investor retail yang keluar ya.
dan harga sahamnya naik 1,59%, belum terlalu tinggi sih, tapi kalau kita lihat indikasinya, candlenya ya ini habis naik sideways break ya, dan ini candlenya makin kecil, kalau misal besok hijau ya bisa jadi kayak gini candlenya, bullish ya, bullish Marubozu. Jadi secara teknikal ini udah ada indikasi buat mulai bullish ya, ada indikasi. Polanya ada indikasi mulai bullish, apalagi kalau misal minggu ini atau minggu depan bisa buat level baru di atas 2010 ya, bisa jadi naik lebih tinggi lagi. Tapi itu untuk saham Adaro secara teknikal, resistnya ada di 2000-2010, pantau area sini kalau besok hijau ya. Tapi kalau merah, support terdekatnya di 1850. Itu untuk saham Adaro. Jadi pantau apakah akan break di atas 2010 atau malah jebol ya. Kalau jebol 1850 ya ke 1600-an lagi. Kalau kita coba cek di sini untuk harga saham Adaro ya, kok harga transaksi saham Adaro hari ini ya ini sih nggak masuk sama yang keluar, nggak beda jauh ternyata. Jadi semoga aja besok ini ya bisa nguji 2000-an ini. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini naik cukup tinggi 4% ya di harga atas. Jadi ini ATH lagi untuk PTRO. Target price-nya di 8.800. Hari ini berhasil break ya. Tadi pagi langsung open gap atas. Opennya di 7.900, turun nguji supportnya 7.725 dan bertahan di atas itu, naik close di 7.925. Di follow trend, disclaimer kalau volumenya bagus nanti target price-nya di 8.800 ya, kalau nggak ada halangan atau nggak ada koreksi. Tapi kalau jebol di bawah 7.725 ya mending diantisipasi aja, mungkin yang udah floating profit. Kalau kita lihat untuk saham PTRO hari ini tanggal 6, XL, CP, AK, YP, ini didominasi broker-broker lokal yang keluar ya. Dan untuk asingnya sendiri netbuy, walaupun transaksi hari ini didominasi oleh lokal. Untuk besok ya mudah-mudahan bisa hijau ya, kalaupun naik pantau 7750, ini support terdekatnya. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek cuan. Cuan hari ini naik nggak terlalu tinggi ya, 1,92%, hitungannya untuk saham seperti cuan ya nggak terlalu tinggi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini cuan apa kabar? Hari ini tanggal 6 ya, untuk saham cuan ada sedikit akumulasi oleh ZP, BP, YJ, YB ya. Dan retailnya didominasi keluar, ini domestik, YP, XL, CC, XT, Netsel. Untuk besok ya semoga aja ya, kalau kita lihat PTRO bisa naik cukup tinggi hari ini, bisa buat level baru ya, semoga aja cuan ada potensi ngejar 2300 di hari Jumat. Tapi kalau misal merah ya kemungkinan sideways dulu di area sini ya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham CBRE yang hari ini naik ngegas 10% ya, bahkan tadi sempat ke 1420 setelah kemarin 2 hari itu dijaga harganya di atas 1100-an ini ya, hari ini ngegas naik ya. Jadi untuk support kuatnya di 1100 ini. Untuk besok support terdekatnya di 1275. Jadi harga penutupan hari ini 1290, yaitu ya di area-area potensialnya sih. Apakah akan jebol dan turun ke 1100 lagi atau mantul naik? Hingga lihat aja di awal market. Kalau kita lihat sellernya atau penjualannya ya dari harga 1415 close di 1290 itu cukup dalam ya. Jadi hati-hati kalau besok merah gitu aja ya. Untuk saham CBRE kalau besok merah ya tunggu di supportnya yang tadi. Hari ini
Yang masuk sama yang keluar nggak terlalu beda jauh, cuman yang keluar didominasi broker retail XL, CC, NI, SQ, OD, XI ya. Jadi harganya naik itu. Ya besok kalau merah apalagi langsung jebol di bawah 1280 mungkin buat teman-teman yang masih floating profit dan sebelum sempat di-cut, disclaimer kalau sebagian diamankan ya. Takutnya kalau merah ya ke 1100-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham CBRE dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.